kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang karakteristik fisik anak usia dini dan anak usia sekolah dasar. Sebelum melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing besertakan posisi kami. Let's go! Materi yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam tubuh dan otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yaitu perubahan-perubahan psikofisis yang merupakan hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang bersifat psikis, fisik pada diri anak secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation dan proses learning. Maturation berarti suatu proses terjadi secara alami. Proses learning merupakan proses belajar melalui pengalaman pada jangka waktu tertentu untuk menuju kedewasaan. Anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mereka. Rasa ingin tahu tersebut memberikan kesempatan kepada anak dalam belajar mengenal sesuatu. Interaksi anak dengan lingkungan, misalnya dengan teman seumuran maupun guru, akan membuat anak belajar untuk mengembangkan aspek sosial dan emosional mereka. Interaksi dengan teman sebaya akan memberikan pengalaman dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, seperti bermain bersama-sama, mau berbagi, dan mengalah dan sebagainya. Sedangkan interaksi anak dengan lingkungan alam akan memberikan perasaan santai dan rileks. Kondisi inilah yang sangat dibutuhkan anak dalam proses belajar dan bermain. 2. Teori pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori pertumbuhan dan perkembangan anak. A. Kartini-Kartono membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu 1. 0-2 tahun adalah masa bayi. 2. 1-5 tahun adalah masa kanak-kanak. 3. 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar. 4. 12-14 adalah masa remaja. 5. 14-17 tahun adalah masa pubertas awal. B. Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3, yaitu 1. 0-7 tahun adalah tahap masa anak kecil. 2. 7-14 tahun adalah masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah. 3. 14-21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang tahap perkembangan pada anak. Menurut Harlock dalam bukunya yang berjudul Child Development, perkembangan pada anak dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pralahir. Periode pralahir ini dimulai sejak saat pembuahan sampai dengan bayi lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan secara fisiologis yang sangat cepat, yaitu pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh. Yang berikutnya adalah periode neonatus. Periode neonatus adalah bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai dengan 14 hari. Pada periode ini, bayi menghadapkan adaptasi terhadap lingkungannya yang sama sekali menjadi baru bagi bayi tersebut, yaitu lingkungan di luar rahim ibunya. Yang berikutnya adalah masa bayi. Masa bayi dimulai sejak umur 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Pada masa ini, bayi sudah mulai beradaptasi dengan lingkungannya.
masa ini seorang individu sudah mulai belajar berinteraksi dengan lingkungannya, belajar berkomunikasi, bahkan tersenyum ataupun tertawa sendiri sebagai respon terhadap lingkungannya dan merespon stimulasi suara dari orang tuanya. Berikutnya adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa awal kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak berusia 2 sampai dengan 6 tahun. Masa ini juga disebut dengan masa prasekolah, yaitu masa anak mempersiapkan diri dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Akhir masa kanak-kanak anak adalah usia 6 sampai dengan 12 tahun. Biasanya disebut dengan usia sekolah. Yang berikutnya adalah masa puber. Masa puber terjadi pada usia 11 sampai dengan 16 tahun. Masa ini disebut dengan periode tumpang tindih karena tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Ada beberapa karakteristik pertumbuhan dan perkembangan psiko anak menurut Kartini Kartono dalam buku Psikologi Anak, yaitu umur 1 sampai 6 tahun. Kecakapan moral berkembang, aktivitas dan ruang gerak mulai aktif, permainan bersifat individu, sudah mengerti ruang dan waktu, bersifat spontan dan ingin tahu, warna mempunyai pengaruh terhadap anak, suka mendengarkan dongeng. Umur 6 sampai 8 tahun. Koordinasi psikomotorik semakin berkembang, permainan sifatnya berkelompok, tidak terlalu tergantung pada orang tua, kontak dengan lingkungan luar semakin matang, menyadari kehadiran alam di sekelilingnya, bentuk lebih berpengaruh daripada warna, rasa tanggung jawab mulai tumbuh, puncak kesenangan bermain adalah pada umur 8 tahun. Umur 8 sampai 12 tahun. Koordinasi psikomotorik semakin baik, permainan berkelompok, teratur, disiplin, kegiatan bermain merupakan kegiatan setelah belajar, menunjukkan minat pada hal-hal tertentu. Sifat ingin tahu, coba-coba, menyelidiki, aktif, dapat memisahkan persepsi dengan tindakan yang menggunakan logika dan memahami peraturan. Faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak yaitu 1. Faktor sebelum lahir, misalnya kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. 2. Faktor ketika lahir, misalnya pendarahan pada kepala bayi yang dikarenakan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu itu ia dilahirkan. 3. Faktor sesudah lahir, misalnya infeksi pada otak dan selaput otak. 4. Faktor psikologis, misalnya dititipkan dalam panti asuhan supaya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. 1. Faktor warisan sejak lahir. 2. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan. 3. Kematangan fungsi-fungsi organis atau psikis. 4. Aktivitas anak sebagai subjek yang bebas yang berkemauan bisa menolak atau menyetujui. Relasi sosial anak. Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, dihargai, dan diakui. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapat tempat dalam kelompoknya. Hanya dengan relasi dan komunikasi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, pendidik, teman sebaya, dan lain-lain, anak dapat berkembang menuju kedewasaan. Hubungan orang tua maupun orang dewasa lainnya merupakan hubungan yang mempengaruhi, dengan kata lain, individu sosial dengan tingkah laku sosial itu selalu dikomunikasikan dengan orang lain. Menurut Yusen dan Santrok mengatakan bahwa kemampuan sosialisasi anak sangat terkait orang-orang di sekeliling anak yang disebut agen sosial
yaitu setiap orang yang berhubungan dengan seseorang anak, misalnya ayah dan ibunya, teman sebaya, guru dan orang tersebut memengaruhi cara berlaku. Menurut Patricia H. Berne dan Lois M. Safari dalam bukunya yang berjudul Membangun Harga Diri Anak, dalam interaksi sosial terjadi pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Dalam interaksi sosial terjadi pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan sosial pada anak. Melalui interaksi sosial, anak belajar menerima dan memberi kasih sayang, belajar memahami orang lain, dan belajar mengenal kaidah-kaidah sosial yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi berlangsungnya hidupnya. Untuk anak yang memiliki masalah psikologis, interaksi sosial yang intim akan membentuk rasa aman, hangat, dan kasih sayang, di mana hal tersebut dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Sekian materi yang kami paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!